Mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman. Kita berdoa. Bapa, kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Kami tahu tuh Engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang mempercayakan banyak hal kepada kami. Biarlah hati kami terus terarah kepada-Mu dan mata kami melihat kepada Tuhan. Roh kami disatukan dengan Roh-Mu sehingga kami paham akan kehendak rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca bagian-bagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan akan tolong kami. Beri kami hikmat akal budi yang daripada-Mu, supaya ketika kami membaca, mendengarkan, kami menangkap sesuatu yang baru lagi dari dalamnya, dan kami boleh bertumbuh di dalam pertolongan yang daripada-Mu. Kuduskan kami semuanya, kuduskan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik, selamat pagi, shalom. Mari kita buka Alkitab kita dari Yunus pasal yang ketiga. Ya, Yunus pasal yang ketiga. Kita melihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Ya, lalu nanti kita lihat lagi ayat yang berikutnya ketika kita akan membaca bagian-bagian daripada firman ini. Saya membaca demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita hari ini adalah mengikut Kristus adalah menaati petunjuknya. Sekali lagi, mengikut Kristus adalah menaati petunjuknya. Nah, kalau kita mendengar istilah mengikut Kristus, makna apa yang kita temukan di dalamnya? Mungkin kita perlu merenungkan bagian ini. Makna yang terutama yang kita temukan adalah berkaitan dengan iman percaya kita kepadanya. Jadi kalau dibilang mengikut Kristus, berarti ada kaitannya, hubungannya kepada iman percaya kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, wajib bagi kita untuk mempercayainya, bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, tanpa ragu. Ya, kita kadang-kadang kan meragukan keselamatan kita ya. Karena kita meragukannya, kita bertanya-tanya tentang keselamatan kita, akhirnya kita tidak menjalani keselamatan itu sebagaimana mestinya. Seharusnya ketika Yesus hadir dalam hidup kita, ketika kita ingin ketika kita memulai hidup baru dengan Dia, seharusnya perjalanan itu bukan lagi perjalanan yang kita pertanyakan. Benarkah Yesus juru selamatku? Benarkah dosaku sudah diampuni? Benarkah aku sudah dibawa kepada kehendak-Nya? Seharusnya sudah tidak seperti itu. Tetapi saudara, seharusnya kita melakukan bahwa kita wajib ya bagi kita untuk mengikut Dia, di mana kita disatukan dalam Dia dan mentaati semua petunjuknya. Seharusnya tinggal itu dalam hidup kita. Nah, dalam hal inilah kita diberi kesempatan untuk apa? Membangun spiritual. Jadi rohani kita itu harus kita bangun. Ya, membuktikan apa? Benarkah kita menjadi pengikutnya. Jadi semakin kita membenahi rohani kita, sebenarnya kita semakin mudah untuk mengintrospeksi, saya ini benar gak mengikuti Yesus. Tapi semakin kita membenahi akal kita, pikiran kita, kehendak kita, tanpa kita membenahi roh kita gak akan sampai Bapak Ibu ke titik itu. Percaya dengan saya, ya, tidak akan sampai kepada titik yang diharapkan oleh Tuhan bagi kita. Karena bagaimanapun di dalam Alkitab itu, setelah percaya Yesus, wajib orang membangun spiritualnya, membangun rohaninya, membangun rohnya. Karena apa? Sekali lagi saya selalu katakan kepada saudara, roh itu yang berhubungan dengan Tuhan, bukan daging ini.
Ketika daging ini saudara pakai untuk berhubungan dengan Tuhan, untuk melakukan semua aktivitas, berbicara kepada orang. Ketika kita berbicara dengan daging ini, sebenarnya di situ banyak clash-nya. Tapi kalau kita berbicara dengan manusia roh kita yang diekspresikan dari daging kita, seharusnya orang tidak saling tersinggung satu dengan yang lain. Percaya dengan saya. Tapi karena daging kita yang lebih kita tonjolkan, lebih dominan Bapak Ibu, maka itu yang membuat kita kadang-kadang bersinggungan satu dengan lainnya. Ya, apalagi kalau karakter atau temperamen kita itu begitu melankolis. Tahu melankolis ya? Hanya 4. Kolerik, sanguin, plekmatis, melankolis. Atau bisa dibilang ekstrovert dan introvert. Orang yang bisa terbuka, tapi orang yang sangat tertutup juga ada. Ya, yang sangat tertutup juga ada. Nah, ketika saudara ada di posisi yang tertutup itu, lalu saudara berusaha mengekspresikan segala sesuatu dari daging kita ini, maka itu yang kadang-kadang membuat orang bersentuhan. Tapi ketika seperti saya juga yang kolerik, yang tak bicara seperti itu juga kalau itu daging yang berbicara, itu juga akan jadi masalah juga. Jadi semuanya harus dibangun dari yang dibilang dalam bagian ini, mengikuti Yesus, kita diciptakan menjadi manusia baru itu. Nah, itu jauh lebih bagus sebenarnya. Ya, supaya apa? Supaya ketika kita berelasi, itu mempermudah kita untuk mentaati apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Nah, makanya saya katakan begini, untuk membangun spiritual kita perlu bertumbuh di dalam Dia. Kita perlu dimuridkan supaya kita bisa mengerjakan pekerjaan yang Tuhan pernah kerjakan. Itulah bukti kita mengikut Kristus. Ya, Alkitab itu isinya pemuritan. Bapak Ibu percaya dengan saya, isinya pemuritan. Jadi orang itu harus dimuridkan. Ketika kita berjemaat, kita berjalan sendiri saudara tanpa kita dimuridkan, wah repot itu. Apalagi tanpa kita menyatu dengan pemimpin kita, menyatu dengan majelis kita, kita berjalan sendiri, itu juga berbahaya dalam hidup kita. Jadi bagaimanapun kita harus pegang bahwa berkat itu ya datang dari mana? Dari para imam kan? Dari para imam. Dan semua yang dilakukan itu seharusnya itu membangun spiritual kita dengan baik. Nah, dalam pemuritan kita dilatih untuk mentaati petunjuknya, tentang menjangkau mereka yang belum terjangkau dengan melaksanakan amanat agung Kristus. Ya, dan itulah yang dimaksud dengan mentaati petunjuknya. Ingat tadi temannya ya, mengikut Kristus adalah mentaati petunjuknya. Jadi petunjuk yang agung, yang paling agung kalau berkaitan dengan pemuritan itu Bapak Ibu adalah memuridkan. Jadikanlah semua bangsamu muridku. Itu pesan agung Yesus yang terakhir. Ya, nggak ada yang dikatakan begini, bikinlah seperti ini, nggak ada. Tapi jadikanlah semua bangsa muridku. Bagaimana caranya? Pergi, beritakanlah Injil. Lalu habis itu dikatakan apa lagi? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus itu sangat simpel, tapi kadang-kadang kita membuat jadi ruwet ya. Alkitab itu sebenarnya sederhana bicaranya, tapi kita bisa membuatnya seperti lingkaran yang nggak terselesaikan, seperti benang kusut yang nggak bisa diselesaikan. Nah, hari ini kita melihat latar belakang pembicaraan kita adalah Yunus. Nah, ini kita harus melihat ya. Yunus adalah seorang nabi yang diperintahkan Tuhan untuk memberitakan penghukuman ke kota Niniwe. Ya. Nah, kalau saudara lihat gambar yang di sebelah itu, kota Niniwe itu adalah kota yang terkenal dengan kejahatannya. Termasuk Niniwe ini mengganggu kenyamanan Israel juga. Sekali lagi ya, Niniwe ini banyak sekali mengancam kenyamanan daripada orang Israel. Tetapi ingat, kota ini dikatakan sangat kuat. Tidak sembarang orang bisa masuk ke kota ini. Untuk mengelilingi kota ini katanya berhari-hari kita harus mengelilingi. Saking tebalnya kota ini. Dan kota ini musuh utama dari Israel. Nanti supaya kita bisa paham, ketika Yunus disuruh pergi ke sana, kenapa dia nggak mau pergi?
Sebenarnya sederhana. Tadi saya mulai dengan bicara daging ya. Yunus itu melihat ini kota ini. Kota ini kalau saya pergi ke sana memberitakan Injil, ini kota ini ada dua kemungkinannya. Yang pertama dia bertobat, dan yang kedua dia mengeraskan hatinya. Tapi karena dia tahu Tuhan itu, tentang Tuhan itu dia paham dengan baik. Tuhan itu ketika ada orang bertobat, ketika ada orang merendahkan diri, Tuhan itu pasti mengampuni. Itulah yang membuat Yunus pergi ke Tarsis. Akal kan Bapak Ibu? Akal ya? Akal. Nah ini saya tunjukkan gambar-gambar kotanya. Silakan. Nah itu dia gambar-gambar kotanya. Sangat kuat sekali kota-kotanya. Dia tebel itu. Ya tebel. Agak susah diterobos oleh musuh. Mau pakai senjata apapun susah untuk diterobos oleh musuh. Kota-kotanya sangat tebal sekali. Nah coba lihat yang berikutnya. Ketika Tuhan perintahkan Yunus pergi ke kota ini, pada mulanya ia tidak mentaati petunjuk Tuhan. Makanya dia disuruh ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Oh bertolak belakang itu. Ya kan? Satu ke utara, satu ke selatan. Ya. Ia malah pergi ke Tarsis, ia tidak mau pergi karena dia kenal karakter Tuhan. Dalam Keluaran 34 ayat 6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah. Ini lihat nih, ini yang dia gak suka. Penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setia. Kalau kita bandingkan dengan Yunus 4 ayat 2, coba kita lihat Yunus 4 ayat 2. Mari kita lihat ayat bagian itu. Coba lihat di sana. Yunus 4 ayat 2. Saya baca ya Bapak Ibu. Dan berdoalah ia kepada Tuhan katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Karena nanti di akhir dari pasal 3 itu, Niniwe itu bertobat. Ya kan? Niniwe itu bertobat. Dan menurut Yunus, Tuhan gak selaras dengan dia. Bayangin tuh Bapak Ibu. Yang selaras dengan Tuhan itu kita yang harus selaras, atau Tuhan yang harus selaras dengan kita. Kadang-kadang kan istilah orang Jawa karapmu dewe katanya. Maumu ya kayak gitu. Ya kan? Kadang-kadang kita tidak paham. Kita mau yang perfect, mau yang bagus gitu loh. Tapi kita tahu nggak, ketika kita berrelasi dengan Tuhan, ini maunya Tuhan nggak buat saya? Ya, nah makanya kalau Bapak Ibu lihat di dalam bagian itu, mari kita lihat selanjutnya. Ketika kita mau taat, seharusnya, ini catatan saya, karakter Tuhan akan menolong kita untuk lebih bersemangat lagi. Jadi kalau kita taat ini Bapak Ibu, wah kita akan semangat lagi. Kenapa? Karena ingat Bapak, Tuhan itu akan selalu memperbaharui kapasitas roh kita itu. Saya gak akan berhenti membicarakan ini sepanjang tahun ini. Ya, ketika tidak taat, Tuhan akan hukum kita. Coba lihat gambar berikut. Ini penghukumannya. Dia naik ke kapal, badai besar. Gambar yang pertama yang di atas. Ya, harusnya punya pointer ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang mau nyumbang boleh juga. Ya, coba lihat itu. Nah itu ya Risti. Coba sebentar ya Bapak Ibu. Nah itu dia, gambar yang di atas ya. Yang paling atas tuh. Dia naik ke kapal badai. Ceritanya kan ditanya. Siapa yang berdosa gitu? Yunus dibuang dari kapal itu. Setelah dibuang, tuh perut ikan di situ. Itu gambar sekolah minggu saya cuplik. Saya cari gambarnya susah, gambar sekolah minggu aja saya cuplik Bapak Ibu. Ya, karena yang ada itu kan gambar-gambar yang saya lihat itu cuman mulutnya ikan terbuka, Yunusnya masih di luar. Saya ngelihat ini ada gambar ini. Ih, bener juga ini. Ya kan? Ini bener nih gambar ini, anak sekolah minggu yang bikin Bapak Ibu. Ya, gambar Yunus sudah di dalam perut ikan itu gitu loh. Ya, yang ada itu gambarnya itu cuman moncongnya ikan itu begini, terus Yunus masih mau masuk gitu loh. Nah, ini hukuman kepada dia. Makanya pasal 2 itu dia nyanyi dari perut ikan.
Keren ya Bapak Ibu ya. Dia nyanyi dari perut ikan itu. Wah, dia menangis dari perut ikan itu Bapak Ibu. Ya kan? Ketika keluar, maka pasal yang ketiga itulah yang menjadi pembuktian bahwa dia mau pergi. Yang pertama gak mau pergi. Yang kedua kali yang dia mau pergi. Coba Bu Nancy pasal 3 ayat 1 dibaca. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua Untuk kedua kalinya. Untuk kedua kalinya. Yang pertama itu di pasal 1 itu datang. Untuk kedua kalinya. Yang pertama gak taat. Tidak mentaati petunjuknya. Tidak mentaati keinginan Tuhan. Nah makanya kita masuk mengikut Kristus adalah mentaati petunjuknya. Bagaimana caranya? Coba kita lihat. Ada 2 cara yang harus kita ingat. Yang pertama, kita harus pergi memberitakan kabar baik. Ini namanya mentaati petunjuk Tuhan. Artinya apa? Kita harus memberitakan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi orang-orang yang harus mendengarnya. Jadi jangan sampaikan pesan Tuhan bagi orang yang gak mau mendengar. Capek Bapak Ibu. Dalam dunia penginjilan yang saya tahu, dalam dunia misi itu, kan dikatakan gini, Tuhan itu kan sudah menentukan siapa yang akan diselamatkan, siapa yang akan beroleh keselamatan itu, atau siapa yang hanya mendengarkan berita tetapi nanti dia akan merespon untuk tidak percaya. Tuhan itu udah tahu. Jadi doanya kita setiap hari seharusnya bagaimana? Tuhan, bawalah aku kepada orang yang mau mendengar atau yang mau percaya, boleh juga. Karena kita mau yang mau percaya juga, tapi kita juga mau kepada orang yang mau mendengar hanya mendengarkan apa? Gong, tuk gitu. Tapi hatinya nolak. Set. Bisa kan? Ada orang kayak gitu. Kita sampaikan dia bisa menolak. Oh, saya karatan Bapak Ibu. Dalam dunia penginjilan itu sangat karatan sekali. Ya, sehingga dikatakan begini. Tugas utama Yunus itu ayat 1, pasal 1 ayat 1 2. Coba Bu Sitorus. Ya. Yunus 1 ayat 1 2. Yunus 1 ayat 1 dan 2. Ya. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepada. Nah, itu dia. Jadi Yunus itu disuruh pergi ke sana. Kata kuncinya yang ini, bangunlah. Itu lihat yang saya besarin, saya bold yang dibaca di Bu Sitorus tadi. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Artinya kita disuruh pergi, atau Yunus disuruh pergi karena kejahatan dari kota itu. Nah, orang jahat, ingat baik-baik ini. Orang jahat perlu mendengar kabar baik. Orang baik gak perlu. Amin. Orang jahat perlu mendengarkan kabar baik. Peringatan yang dari Tuhan, dan kita harus memberitakannya. Dan itu adalah petunjuk yang harus kita taati. Ya, awalnya Yunus lari. Tetapi setelah ia keluar dari perut ikan, Tuhan perintahkan lagi, dan ia mulai pergi kemana? Ke Niniwe. Dan berseru di kota itu beritanya. Lihat nih, udah semangat sekarang Injilnya. Ya toh? Tadi kabur. Sampai dibuang dari kapal. Ya kan? Sekarang udah semangat. Nah makanya dikatakan, mulai Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya lalu berseru. Apa yang diserukan? 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Sederhana beritanya. Ya kan? Akan ditunggang balikan. Tapi nanti kita bisa melihat apakah orang-orang yang ada di sini akan mengeraskan hati atau tidak. Ternyata nanti di bagian kedua kita lihat, mereka tidak mengeraskan hati, mereka bertobat. Justru penginjilnya yang ngambek. Jadi kalau ada penginjil yang suka ngambek, yaitu Yunus. Itu penginjil yang suka ngambek itu. Disuruh pergi ke sana, wes sukanya dewe, ya maunya sendiri. Masuk ke perut ikan, bertobat sedikit. Pergi nginjil lagi. Ya kan?
pergi nginjil lagi. Oh ternyata bertobat orang-orangnya. Kalau penginjil atau pendeta, ketika dia nginjil ada orang bertobat, bahagia nggak dia? Bangun gereja 5 lantai karena pertobatan sudah besar. Kan begitu Bapak Ibu kan? Kalau dia enggak, bayangin satu kota Niniwe, nanti kita lihat di poin yang kedua. Satu kota Niniwe semuanya bertobat. Mulai dari raja, rakyat, sampai kepada binatang, semuanya puasa. Dahsyat gak itu? Dahsyat. Luar biasa kan? Tapi Yunus ngambek. Udah saya baca tadi ya. Bukankah dulu udah aku bilang, nah ini kan, kau Allah yang begini, pasti kau gak menghukum, katanya gitu. Gitu. Kadang-kadang itu yang saya bilang tadi sama Bapak Ibu. Kalau kita berjalan dengan daging kita, ketika gak selaras dengan apa yang kita pikirkan, dengan kehendak kita, justru kehendak Tuhan yang terjadi, kita bisa protes. Ya kan? Kita bisa protes. Saya hari apa ya? Di rumah, saya duduk. Ada sahabatnya Ibu Nina datang. Nah sahabatnya Ibu Nina ini, dia kena sakit polip. Polip bukan di hidung, tapi di bagian bagian kemaluannya. Jadi setiap tahun makin besar seperti tumor. Dan setiap tahun dia harus ke dokter untuk seperti operasi lah, membuang itu. Tapi ketika dia di pintu Bapak Ibu, sebelumnya Bu Nina udah pernah bilang sama saya, ini dia nggak bisa bangun karena dia kehabisan sangobion ya. Dia suka harus minum sangobion seperti itu. Nah, ketika itu saya dengar sama dia, kenapa dia nggak ada sangobionnya habis? Ya beli aja. Kamu kasih, saya bilang sama Ibu Nina, kasih aja. Ya berapa sih sangobion kok? Jadi miskin banget, beli itu aja nggak bisa dia. Tapi memang benar, dia susah. Nah datang kemarin, begitu depan pintu, tiba-tiba itu Tuhan tuh bilang gini, kasih, katanya gini. Apa yang mau saya kasih? Yang ada cuman uang 50.000, kasih kata Tuhan, saya kasih. Nah saya santai aja, sambil ngopi, sambil ngetik-ngetik gitu ya, ngetik-ngetik saya. Tiba-tiba Tuhan bilang lagi, kasih yang kedua, katanya. Kasih yang kedua ini apa ini? Saya bilang gitu. Apa yang mau saya kasih lagi Tuhan? Kan saya kasih. Masa mau saya kasih lagi yang lain? Repot nih Tuhan, saya bilang gitu ya. Ternyata Tuhan bilang, kasih yang sesungguhnya itu sebenarnya yang bukan yang ini sebenarnya. Yang intinya itu adalah kau kasih tahu bahwa di dalam dia ada mukjizat, di dalam saya ada mukjizat. Berjilbab loh Bapak Ibu. Jangan saudara pikir ini orang Kristen berjilbab. Datang. Saya ngomong terus, saya tahu Bu Nina gelisah. Dia bolak-balik ke toilet. Waduh suami saya gitu ya. Karena sebelumnya juga sama. Hari Rabu ya. Hari Rabu saya diminta kebaktian penghiburan di blok karena ada orang yang meninggal. Saya khotbah. Hanya anaknya. Yang Kristen, mantu yang semua pakai jilbab. Saya nggak peduli. Saya khotbah. Keselamatan hanya ada dalam Yesus. Tidak ada yang lain. Ya, tapi baik juga. Setelah selesai khotbah, yang pakai jilbab salam saya, kasih berkat juga buat saya. Entah dia percaya Yesus, nggak tahu juga saya ya. Tapi intinya sudah sampai. Orang yang datang ke rumah itu cuman satu, saya bilang gini, Mbak, sampean itu nggak capek dengan sakit itu. Karena katanya kan dia PPS, lalu dia bilang sama Bu RT-nya, dia udah kasih tahu, nanti aku bolak-balik ya. Bolak-balik apa? Ganti pembalut. Ya. Saya bilang, kamu gak capek dengan sakitmu? Kamu mau sembuh gak? Ya mau Pak, katanya gitu. Gak capek dengan rumah sakit setiap tahun, saya bilang gitu. Ya sudah. Saya belum masuk ke inti yang paling utama. Saya hanya mau berdoa buat kamu. Saya gak mau mengkristenkan kamu, tapi saya mau berdoa untuk kamu dalam nama Tuhan Yesus supaya Tuhan menyembuhkan kamu. Karena memang saya punya keyakinan juga Bapak Ibu. Ketika kan ada yang di Yohanes itu kan bilang ya, bahwa tanda itu adalah sarana Tuhan untuk membawa orang supaya percaya toh. Nah kadang-kadang kalau kita nginjilin orang langsung, dia gak merespon, dia gak akan paham tentang Yesus kan. Nah mendingan dalam hati saya waktu itu, saya berkata begini, mendingan
dia mendengar atau mengalami Yesus dulu dalam hidupnya, baru setelah itu. Nah, kan nanti kalau dia udah sembuh tinggal saya bilang, lu mau percaya Yesus apa enggak, selesai tuh. Ya kan? Atau sedikit kita bilang, yang baik sudah dia berikan, apakah balasanmu? Kan tinggal itu Bapak Ibu. Itu penginjilan yang paling enak itu, penginjilan yang paling enak, jembatan yang paling enak. Saya tahu Ibu Nina ke toilet bolak-balik, dia gelisah, bahkan berdoa itu saya tumpang tangan ke dia, Bu Nina ngadep ke sana. Dia nggak lihat ke sini. Saya tahu persis karena itu di rumah kejadiannya ya. Ya mungkin dia mikir kali, waduh. Sebelum sermon ya, sebelum saya datang sermon Jumat itu yang pertama kali saya lakukan. Karena saya habis khotbah di Toyota yang di apa namanya Yosudarso itu, kan ada firman yang saya sampaikan, lakukanlah segala sesuatu dalam perbuatan dan perkataan itu dalam nama Tuhan Yesus. Lah kok saya nggak praktekkan dalam nama Tuhan Yesusnya ya? Ya kan? Saya begitu berteriak-teriak khotbah kepada mereka. Sekarang saya diperhadapkan dengan kasus, kok saya nggak lakukan dalam nama Tuhan Yesus kan? Nah itu saya lakukan yang pertama sama dia. Apa maksud saya Bapak Ibu? Kabar baik itu orang harus dengar. Setuju ya? Kita jangan paksa dia. Yang penting sampaikan aja udah, itu urusan Tuhan dengan dia. Makanya poin yang kedua. Ya, poin yang kedua, kita harus menyerahkan hasil dari tugas kita kepada kedaulatan Tuhan. Ya kan? Kalau artinya begini, kita tidak dapat mengintervensi apa yang sudah menjadi keputusan Tuhan. Nggak bisa kita intervensi. Yunus itu mau mengintervensi. Itu salahnya Yunus. Sehingga dia tidak terima kalau Niniwe itu bertobat. Nah, dalam pasal 3 ayat 5-9 dijelaskan bahwa hasil dari berita yang disampaikan oleh Yunus adalah pertobatan. Mereka percaya, merendahkan diri dengan cara berpuasa, menanti belas kasihan Tuhan atas kota mereka. Wah, luar biasa kan Bapak Ibu? Niniwe loh, hanya Yunus teriak 40 hari lagi Tuhan binasakan kalau nggak bertobat, katanya gitu. Oh, tapi power, full urapan dia ya, full urapan dia bicara. Maklum baru keluar dari perut ikan. Ya kan Bapak Ibu ya. Kita kan seperti itu juga ya. Kalau kita baru keluar dari masalah, keluar dari persoalan, kita kan full power itu kan, full power. Nah, tetapi lihat di sana, keputusan Tuhan dikatakan atas kota ini adalah mengampuninya dalam ayat 10. Coba Bu Nancy lagi ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesal Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukan. Nah, kata menyesallah bukan menyesal sama seperti kita. Tapi menyesal ini dalam arti apa? Allah menarik keputusannya. Jadi menyesal itu dalam bahasa Ibrani bukan menyesal seperti kita menyesal. Tahu ya Bapak Ibu ya? Bukan seperti kita menyesal. Tapi menyesal dalam bagian ini Allah menarik ya keputusannya. Tadinya dia mau menghukum, tapi karena bertobat, maka Allah menarik keputusannya itu. Nah, lihat di dalam bagian itu, Allah yang memberi keputusan dan hanya Allah yang bisa merubah keputusannya. Allah yang menghukum dan dia juga yang mengampuni. Amin. Itulah keunikan Allah. Makanya kalau Bapak Ibu nggak mau mengampuni, ribet itu namanya. Ya kan? Kalau udah beres, udahlah ampuni, selesai. Kan nggak perlu kan diperpanjang luas-luas ya. Udah di situ, selesai di situ. Ya, jangan lagi ke kantor RW, ke kantor wali kota, dibawa-bawa terus. Nggak kelar-kelar masalahnya. Ya, kalau bisa selesai situ udah selesai. Kalau kita sudah bisa menerima, ya sudah kita terima apa adanya. Ngapain kita lanjutin ya? Karena kalau kita lanjutin ya jadi masalah juga buat kita. Ya, nah makanya dikatakan Allah itu menghukum, tapi dia mengampuni juga. Allah yang memerintahkan kita dan kita harus bersukacita dengan hasil yang kita sampaikan. Jadi ketika saudara ditolak, ya sukacita aja. Hasilnya ditolak ya nggak apa-apa. Tapi kalau hasilnya ada yang bertobat, jangan marah juga. Tuhan saya kan mau dia supaya nggak bertobat, salah.
Harusnya kita bilang puji Tuhan. Karena malaikat di surga kan bertepuk tangan ya. Masih ingat korban Natal kemarin kan? Gembala itu belum ketemu dengan Maria dan Marta. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Hanya itu beritanya. Langsung malaikat bilang apa? Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara orang yang mengasihinya. Cepat loh, surga itu cepat. Gak ribet surga. Kita yang suka ribet. Ya. Nah makanya coba lihat di dalam bagian ini, Allah yang memerintahkan kita, ya kita suka cita. Di dalam pasal 4 ayat 1, Yunus gak bersuka cita. Tapi lihat di dalam kitab Nahum, dalam pasal 4 ayat 1, Allah mengampuni kota ini. Jelas ya? Allah mengampuni kota ini. Tapi di dalam kitab Nahum, Allah menghukum kota ini. Ketika Yunus nampil, kota ini bertobat. Tapi nanti ketika Nahum muncul sebagai nabi lagi di kota itu gak bertobat. Dan Allah menunggang balikan kota itu. Berarti catatannya, kesempatan itu jika tidak dipelihara dengan baik, maka Allah juga bisa mencabut kasih karunia-Nya dari situ. Ketika ada kesempatan yang besar untuk Tuhan memakai kita tidak gunakan dengan baik kesempatan itu, saudara, Tuhan juga bisa mencabut kasih karunia-Nya dari situ. Makanya kemarin di khotbah kematian saya bilang, hidup itu anugerah, mati pun anugerah. Ketika kita hidup anugerah, karena ada kesempatan untuk bekerja lebih besar lagi. Tapi ketika kita mati juga sama, itu juga adalah anugerah. Karena apa? Karena Paulus bilang mati keuntungan, kita bersama dengan Yesus. Nggak mau yamang lagi, nggak bilang aduh capek, aduh lelah, nggak bilang kayak gitu lagi Bapak Ibu. Beristirahat. Tapi ketika hidup juga kita bergerak dalam pemberitaan Injil, sama juga. Itu adalah anugerah. Saya tutup. Ya. Saya cuplik lagi dari penulis yang di bawah ini. Kita harus taat dalam menyampaikan berita pertobatan. Kita harus menyerahkan hasilnya kepadanya dan bersukacita atas keputusannya. Jadi tidak ada pelayanan penginjilan yang bergerak dengan maunya kita. Tuhan yang suruh, kita hanya mentaatinya. Tuhan yang menggerakkan kita kepada hasilnya. Ketika kita ditolak pun, kita harus tetap berkata, terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami, 2024 berilah kami semangat untuk kami boleh menginjil. Hanya bersaksi saja kepada orang-orang di sekitar kami. Hanya cerita tentang Yesus. Hanya cerita tentang mujizat. Hanya cerita tentang perbuatan-perbuatan-Mu. Kami bukan ahlinya, tapi yang kami tahu kami disertai oleh Tuhan. Kami harus mentaati apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Biarlah kami boleh menyampaikannya di dalam pertolongan, di dalam pengurapan yang daripada Tuhan juga. Bapak, tolong kami, biar firman ini boleh menjadi berkat bagi hamba, bagi saudara-saudara hamba. Kami semangat lagi, karena kami memang dimuridkan Kristus untuk menjangkau yang lain. Terpujilah Kristus, dan di dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin.